Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi dalam pembahasan buku kita Jangan Kita Melupakan Sejarah. Jadi kita tidak perlu takut akan masa depan kecuali kita melupakan jalan yang Tuhan telah tuntun dan ajarnya dalam sejarah masa lalu kita. Ini disampaikan oleh Nyonya Ellen G. White. Dan juga saat kita melihat ke belakang dan merenung setiap saat, semoga kita terinspirasi untuk mengingat dari mana kita berasal dan menegakkan obor yang dipercayakan kepada kita untuk menerangi jalan bagi orang lain juga. Nasihat firman Tuhan yang begitu luar biasa memberikan kita suatu semangat yang baru dan memberikan kita suatu motivasi supaya kita hari demi hari kita boleh lebih berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan diri kita sendiri, maka kita akan lekas jatuh. Biarlah kita mau terus mengandalkan akan Bapa kita yang ada di surga, dan Dia akan memakai kita sesuai dengan kehendak-Nya. Biarlah setiap beban, masalah dalam kehidupan kita boleh serahkan di bawah kaki salib-Nya, dan Dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Seruan Tengah Malam. Ayatnya terdapat dalam Matius 25 ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Adalah wajar bagi Miller dan para pengikutnya untuk tertarik pada khotbah agung Yesus tentang waktu kedatangan yang terdapat dalam Matius 24 dan 25. Namun perumpamaan tentang 10 gadis yang terdapat dalam Matius 25 ayat 1-13 menarik perhatian mereka secara khusus. Mereka melihat pergerakan dan pekabaran mereka sendiri ada dalam kerangka tersebut. Dalam prosesnya mereka menguraikan secara historis mengenai perumpamaan itu. Mereka melihat ke-10 gadis sebagai manusia pada umumnya yang berada dalam masa percobaan. Kelima gadis bijaksana adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sedangkan gadis-gadis bodoh adalah orang-orang yang tidak percaya. Pelita adalah firman Tuhan dan minyak melambangkan iman. Bagi mereka, pernikahan merupakan fokus utama dari perumpamaan tersebut. Itulah saatnya ketika Kristus sang mempelai pria akan menampakkan diri di awan-awan di langit. Pernikahan merupakan peristiwa besar yang menjadi tujuan dari seluruh sejarah. Kedatangan mempelai pria merupakan harapan yang memotivasi mereka untuk mengorbankan harta benda mereka demi mendukung pemberitaan pekabaran mereka. Bagi para pengikut Miller, kondisi para gadis yang tertidur mengindikasikan sikap apatis dan ketidaktahuan baik oleh umat Kristiani maupun umat tak beriman akan dekatnya dan waktu kedatangan Yesus. Miller menulis, seruan tengah malam dilakukan oleh para penjaga atau beberapa di antaranya yang melalui firman Tuhan dapat mengetahui waktu sebagaimana yang telah dinyatakan dan segera memberikan suara peringatan. Mempelai datang, songsonglah dia. Dengan kata lain, seruan tengah malam adalah panggilan terakhir untuk bangun dan mempersiapkan orang-orang bagi kedatangan mempelai pria yang ilahi. Namun tidak semua orang akan menyambutnya. Jadi seperti yang dilihat Miller, reaksi terhadap seruan tengah malam akan menunjukkan perbedaan antara orang bijak dan orang bodoh, antara mereka yang menerima pekabaran dan bersiap menyambut sang mempelai pria yang mendekat, serta mereka yang tetap tidur. Pada kedatangan kedua, orang-orang bijak akan masuk ke dalam kerajaan bersama sang mempelai pria, tetapi bagi yang lainnya pintunya tertutup. Miller melihat penutupan pintu sebagai penutupan masa percobaan manusia. Itulah sebabnya pesannya sangat penting. Orang-orang perlu diperingatkan agar mereka dapat bersiap menghadapi peristiwa besar di zaman ini. Pekabaran itu tetap penting di zaman kita. Ya, Miller mungkin keliru mengenai waktu kedatangan Yesus, tetapi kedatangan kedua itu sendiri masih menjadi harapan sepanjang masa. Dan tugas umat Tuhan adalah teruslah untuk membangunkan orang-orang berdosa yang tertidur kepada kenyataan utama bahwa dunia kita tidak akan bertahan selamanya. Jadi seruan tengah malam ya di sini menceritakan bagaimana tentang perumpamaan 10 gadis yang terdapat di dalam Matius 25 ayat 1-13 yang menarik perhatian secara khusus ya bagaimana mereka bisa melihat pergerakan dan pekabaran mereka sendiri adalah
kerangka tersebut. Jadi dalam prosesnya mereka menguraikan secara historis mengenai perumpamaan itu. Di sini bagaimana Miller dan pengikut-pengikutnya yang mereka melihat ke-10 gadis sebagai manusia pada umumnya yang berada dalam masa percobaan. Jadi kelima gadis bijaksana adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sedangkan gadis-gadis bodoh adalah orang-orang yang tidak percaya. Jadi pelita adalah firman Tuhan dan minyak melambangkan iman. Bagi mereka pernikahan merupakan fokus utama dari perumpamaan tersebut. Itulah saatnya ketika Kristus sang mempelai pria akan menampakkan diri di awan-awan di langit. Jadi pernikahan merupakan peristiwa besar yang menjadi tujuan dari seluruh sejarah. Jadi kedatangan mempelai pria merupakan harapan yang memotivasi mereka untuk mengorbankan harta benda mereka demi mendukung pemberitaan pekabaran mereka. Jadi bagi para pengikut Miller, kondisi para gadis yang tertidur mengindikasikan sikap apatis dan ketidaktahuan baik oleh umat Kristiani maupun umat tak beriman akan dekatnya dan waktu kedatangan Yesus. Jadi sini Miller menulis bahwa seruan tengah malam dilakukan oleh para penjaga atau beberapa di antaranya yang melalui firman Tuhan dapat mengetahui waktu sebagaimana yang telah dinyatakan dan segera memberikan suara peringatan supaya kita dapat bersiap-siap. Namun tidak semua orang akan menyambutnya. Jadi seperti yang dilihat Miller, reaksi terhadap seruan tengah malam akan menunjukkan perbedaan antara orang bijak dan orang bodoh. Antara mereka yang menerima pekabaran dan bersikap menyambut sang mempelai pria yang mendekat, serta mereka yang tetap tidur. Jadi pada kedatangan kedua, orang-orang bijak akan masuk ke dalam kerajaan bersama sang mempelai pria. Tetapi bagi yang lainnya, pintunya tertutup. Miller melihat penutupan pintu sebagai penutupan masa percobaan manusia. Itulah sebabnya pesannya ini sangat penting. Jadi orang-orang perlu diperingatkan agar mereka dapat bersiap menghadapi peristiwa besar di zaman ini. Jadi inilah amaran untuk kita bahwa waktunya sudah sangat dekat, waktunya sudah sangat singkat. Mungkin dikatakan waktu kedatangan Yesus. Bagaimana pekabaran itu tetap penting di zaman ini. Mungkin Miller ini keliru mengenai waktu kedatangan Yesus. Tetapi kedatangan kedua itu sendiri masih menjadi harapan sepanjang masa. Dan tugas umat Tuhan adalah terus untuk membangunkan orang-orang berdosa yang tertidur kepada kenyataan utama bahwa dunia kita tidak akan bertahan selamanya. Jadi inilah bagaimana sejarah ini dapat memberikan kita suatu pelajaran dalam kehidupan kita, supaya kita betul-betul menjadi orang-orang yang percaya sepenuhnya kepada Kristus. Kita harus bersyukur kita masih diberikan kesempatan hingga saat ini. Biarlah kita mau mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Walaupun akan banyak kekecewaan yang kita hadapi, itu adalah hal yang harus kita rasakan, yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Karena kita masih di dunia yang berdosa. Kita harus meminta akan kekuatan daripada Tuhan saja untuk dapat memampukan kita, supaya kita boleh terus bertahan. Biarlah kita tetap fokus dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Jangan kita terombang-ambingkan oleh berbagai pengaruh dari luar. Biarlah kita mau terus mengandalkan akan Bapa kita yang ada di surga. Dan tugas umat Tuhan adalah teruslah untuk membangunkan orang-orang yang berdosa yang tertidur kepada kenyataan utama bahwa dunia kita tidak akan bertahan selamanya. Kita sudah diberikan amaran. Nasihat firman Tuhan yang begitu luar biasa saat ini kembali lagi memberikan kita kekuatan supaya kita boleh bertahan di dalam setiap prinsip-prinsip kebenaran Kristus. Karena Dia telah mati untuk kita. Karena Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk kita, umat manusia yang berdosa ini. Biarlah kita mau juga dipakai sesuai dengan kehendak-Nya. Bukan suatu kebetulan kita berada di dunia ini, tapi ada suatu rencana yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Jangan sampai kita terkecoh dengan apa yang dunia tawarkan. Tapi biar kita mau bertahan dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai si jahat itu menggunakan kita untuk dapat menghancurkan orang-orang di sekitar kita. Kita harus boleh terus memandang hanya kepada Tuhan, sehingga kita dapat dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Jangan kita mengambil jalan-jalan kita sendiri atau mengandalkan akan diri kita, maka kita akan lekas jatuh. Biarlah kita mau terus mengandalkan akan Bapa kita yang ada di surga, yang akan selalu ada di dalam kehidupan kita.
Biarlah kita mau berdoa supaya kita dapat peka mendengar suara Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi suatu nasihat firman Tuhan bagi kita. Biarlah kita mau terus mengandalkan akan Bapa kita yang ada di surga. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.